لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kali ini kita sudah tengah tersambung dengan jurnalis Jawa Post Dimas Ginanjar yang berada di Madinah, Arab Saudi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang waktu setempat. Assalamualaikum, Dimas. Waalaikumsalam, selamat petang, Septi. Baik, bisa diinformasikan kepada kami karena ini 2 minggu menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji, berapa jumlah CJIH yang masih tersisa di Madinah hingga saat ini, Dimas? Iya, betul sekali, Septi. Saat ini hitung mundur menuju wukuf di Arafah sudah sekitar 12 hari lagi. Artinya semakin dekat dengan puncak haji, sehingga proses pendorokan calon jemaah haji dari kota Madinah untuk menuju Mekah juga masih terus dilakukan. Sampai dengan sore hari ini atau malam waktu Indonesia, jemaah haji asal Indonesia yang masih tersisa di Madinah tinggal sekitar 14 ribuan saja. Dan sudah 85 ribu calon jemaah haji kita yang sudah berada di kota Mekah. Baik, kapan rencananya untuk seluruh calon jamaah yang masih ada di Madinah akan dipindahkan ke Mekah? Ya, rencananya semua akan selesai dilakukan proses pemindahan itu pada hari Minggu besok ini. Semoga tidak sampai malam hari sudah selesai semua dan tidak ada lagi cerita jamaah haji yang tertinggal. Karena memang sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Ya, Dimas. Akhirnya jemaah haji yang tidak bisa ke Mekah. Baik, 2 minggu, sekali lagi 2 minggu menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji, bagaimana dengan persiapan yang dilakukan dari pihak PPIH sendiri? Iya, proses persiapan sendiri selain kita menyiapkan memastikan kesiapan di Ar-Musna sendiri atau di Arafah, Musdalifah dan Mina, kelengkapan bagi calon jemaah haji seperti kartu nusuk juga sudah mulai dipercepat. Saat ini 130 ribu kartu nusuk sudah dibagikan kepada calon jemaah haji, dan ini yang penting untuk diwanti-wanti agar terus selalu dipakai dan tidak sampai hilang, Septi. Termasuk juga ketika nanti, apalagi sekarang kota Mekah ini sudah sangat padat sekali, khawatirnya ketika terjadi di kerumunan maka nanti kartu nusuknya akan menjadi hilang. Jadi lebih baik benar-benar dijaga atau diikat dengan pola terbalik, yaitu diikat melalui lubang kartu nusuknya dengan talinya sendiri. Nah, selain itu juga untuk visa calon jemaah haji sudah mencapai di 203.009 dari rencana total 3.309, berarti hanya menyisakan 11 visa saja yang belum selesai. Tetapi mengingat penerbangan gelombang 2 ke kota Jeddah sendiri masih akan berlangsung hingga tanggal 30 di akhir bulan ini, maka masih ada banyak waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan visa tinggal 11 orang itu, Septi. Baik, dalam persiapan ini juga bagaimana koordinasi antar sektor untuk bisa menjamin kelancaran pelaksanaan puncak ibadah haji, Dimas? Iya, betul sekali, tepat sekali. Yang paling menarik di puncak haji ini nanti memang terkait dengan keberadaan syarikah itu, karena memang 8 syarikah yang dipilih ini nanti memang akan menjanjikan bagaimana pengalaman baru bagi calon jemaah haji ketika di puncak haji. Kata kabarnya yang nanti akan kita coba untuk pastikan lagi adalah bagaimana mereka mengatur semua lalu lintasnya supaya calon jemaah haji kita ketika di puncak Arafah nanti itu menjadi semakin nyaman, lalu juga aman dan semuanya menjadi semakin tertib. Harapannya seperti itu, seperti dengan adanya 8 syarikah itu. Baik, terkait juga untuk petugas Seksus yang akan menjaga disiagakan 24 di Masjidil Haram, di dalam petugas tersebut ada berapa jumlah petugas yang akan diturunkan? Iya, untuk jumlah angka pastinya saya belum mendapatkan angkanya, tetapi memang betul bahwasanya kota Mekah saat ini sudah sangat ramai sekali, bahkan total lebih dari 140 ribu calon jemaah haji Indonesia sudah ada di kota Mekah. Itulah kenapa kami semua berjaga di Masjidil Haram sudah diatur agar kami siaga selalu 24 jam, karena memang tentu saja Masjidil Haram dan Ka'bah itu menjadi daya tarik utama orang untuk beribadah. Bahkan bus sholawat sendiri yang mengantarkan calon jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram itu juga disiagakan selama 24 jam. Sehingga kami tidak akan menghalangi bagaimana jemaah haji untuk beribadah, karena itu kita akan siaga selama 24 jam penuh setiap harinya untuk memastikan kenyamanan jemaah haji di Masjidil Haram agar tidak tersesat juga.
Baik, bisa diinformasikan juga kepada kami terkait update kesehatan dari calon jamaah haji asal Indonesia sendiri hingga saat ini bagaimana datanya? Apakah ada catatan-catatan yang cukup signifikan? Ya, untuk calon jemaah kesehatan sendiri bagi calon jemaah haji memang masih didominasi masih batuk ya, batuk-batuk kering itu masih sangat banyak sekali. Lalu juga penyakit bawaan seperti diabetes, lalu hipertensi itu juga masih menjadi penyakit bawaan yang paling banyak dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia. Di Madinah sendiri seperti meskipun saat ini orangnya sudah tinggal 14 ribuan, tetapi masih ada sekitar sampai 100 sampai 150 orang setiap harinya yang datang ke klinik untuk meminta obat, terutama terkait dengan penyakit tadi, yaitu batuk, diabetes, hipertensi, dan juga terkait dengan saluran pernafasan. Baik, terkait juga mungkin kepatuhan para calon jamaah haji di sini, apakah dari pihak PPH sendiri memiliki strategi khusus untuk bisa dari para jamaah haji ini untuk menaati peraturan? Terakhir, secara singkat nih Mas. Iya, betul sekali. Termasuk kita juga menyampaikan juga agar tetap aman di Mekah yang saat ini banyak orang diharapkan untuk tidak selalu pergi sendirian, termasuk juga ketika menggunakan taksi diharapkan untuk lebih memilih menggunakan bus sholawat saja menuju Masjidil Haram. Menggunakan taksi kalaupun terpaksa usahakan tidak sendiri dan jangan membawa uang dalam jumlah banyak di kantong-kantong pakaian. Lebih baik selalu pergi bersama dan juga uangnya dititipkan saja. Selain itu juga himbauan juga supaya untuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan supaya tidak mengundang kejahatan seperti itu yang kita coba terus sampaikan setiap harinya supaya jemaah bisa nyaman dan aman selama di Kota Mekah. Baik, terima kasih atas laporan Anda Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Post. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah, kepadatan di Masjidil Haram semakin meningkat. Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan jamaah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPI Arab Saudi memperkuat pengamanan dan pelayanan di kawasan tersebut. 2 minggu menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kota Mekah terus dipadati jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Guna mengantisipasi lonjakan aktivitas di sekitar Masjidil Haram, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas sektor khusus selama 24 jam penuh. Selain pengamanan, layanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi juga terus dimaksimalkan. Saat ini lebih dari 111.000 jamaah Indonesia dari 286 kloter telah tiba di Makkah. Mereka mendapat makan 3 kali sehari, serta layanan bus sholawat yang beroperasi 24 jam. Distribusi kartu nusuk yang sebelumnya sempat terkendala kini telah berjalan normal. PPIH memastikan semua jemaah mendapat hak dan layanan secara merata. Dari sisi kesehatan, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI melakukan visitasi rutin untuk memastikan kondisi jamaah tetap prima menjelang wukuf di Arafah. Sudah berada di Kota Mekah, jamaah haji berjumlah 111.000 dengan jumlah 286 kloter. Terkait dengan distribusi kartu nusuk yang menjadi kebutuhan utama untuk jamaah haji melakukan aktivitas di Kota Mekah, PPIH Arab Saudi telah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif kepada pihak syarikat, pihak markas yang melayani jamaah haji di Kota Mekah. Distribusi kartu nusuk alhamdulillah sudah berjalan dengan normal. Memang beberapa jamaah haji yang berangkat dari Madinah di Kota Mekah masih ada yang belum mendapatkan kartu nusuk. Hal ini secara intensif PPIH Arab Saudi melakukan komunikasi dan selalu mengingatkan kepada pihak syarikat untuk segera mendistribusikan kartu nusuk kepada para jamaah haji yang telah sampai di Kota Mekah. Menjelang puncak haji, jamaah diminta mengurangi aktivitas fisik di luar, terutama di siang hari yang panas dan padat. Jamaah juga dihimbau tidak bepergian sendiri, serta selalu membawa identitas seperti kartu dari syarikat dan kartu nusuk. Dengan kolaborasi petugas sektor layanan non-stop dan kepatuhan jamaah terhadap imbauan, PPIH optimistis puncak ibadah haji dapat berlangsung lancar, aman, dan tertib.
Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Kota Mekah Al-Mukarromah semakin padat oleh kehadiran jutaan jamaah dari seluruh dunia. Lebih dari 112.000 jamaah haji asal Indonesia telah tiba di Makkah. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menghimbau jamaah untuk selalu waspada, tidak berpergian sendiri dan menghindari membawa uang tunai dalam jumlah besar. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada 5 atau 6 Juni mendatang, Kota Makkah Al-Mukarromah kian padat. Data Siskohat pencatat hingga Kamis pagi waktu Arab Saudi, sebanyak 112.533 jamaah haji Indonesia telah tiba di kota suci ini. PPIH Arab Saudi mengingatkan jamaah untuk selalu bergerak berkelompok dan menghindari bepergian sendirian, bahkan untuk keperluan di hotel. Jika terpisah dari rombongan, jamaah diimbau segera menuju titik temu seperti depan Zamzam Tower atau WC3. Dalam hal transportasi, jamaah diminta menggunakan bus sholawat resmi yang disediakan pemerintah yang beroperasi dari 3 terminal utama, Shib Amir, Ajiat, dan Jabal Ka'bah. Jika harus naik taksi, jamaah disarankan tidak sendirian. Selain itu, PPIH mengimbau agar jamaah tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar dan tidak mengenakan perhiasan mencolok. Barang berharga sebaiknya dititipkan ke tempat aman atau dikoordinasikan dengan ketua rombongan. Kita himbau ke jamaah karena sudah disiapkan bis sholawat ya untuk bisa mengantar jamaah dari hotel menuju ke Masjidil Haram, dan juga disiapkan 3 terminal. Ada terminal Shib Amir, ada Ajat, dan juga ada namanya Jabal Ka'bah. Ini agar jamaah merasa mudah bertransportasi atau berkendara melalui hotelnya menuju ke Masjidil Haram. Kalau memang terpaksa harus naik taksi atau kendaraan umum, kami sarankan agar jamaah itu tidak sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan, harus ada pendamping. Apalagi yang lansia atau yang sudah sepuh, harus kita dampingi. Kemudian trik-triknya yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman buat jamaah, terutama jamaah haji suami istri misalnya, naik taksi, ini kami sarankan trip agar lebih aman dan nyaman, yang naik taksi duluan tuh bapak-bapak atau suaminya. Kemudian setelah taksi itu berjalan ya, kemudian sampai di tujuan, maka yang turun duluan istrinya, baru setelah itu suaminya. Nah, itulah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, hal ini bisa dipedomani oleh seluruh jamaah agar dalam berkendaraan, melakukan transportasi di sini dapat merasakan rasa aman dan nyaman tentunya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Disiplin dan kebersamaan menjadi kunci utama keselamatan di tengah padatnya aktivitas haji tahun ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك